Metro ada opsi itu ketika dia mengambil pilihan, itu isi kitabnya berubah. Mungkin begitu, Bang? Jadi kitab itu, tentang Lauhul Mahfuz itu baru terbitnya itu di masa Al-Quranul Karim. Jadi di nabi-nabi sebelumnya itu tidak tahu tentang peristiwa Lauhul Mahfuz. Singkatnya Bang, sabar Bang. Jadi singkatnya Bang KTM, supaya jangan dipelintir ke sana kemari. Iblis menyesatkan dirinya sendiri karena kesombongannya, dan Allah kemudian membiarkan iblis untuk menjadi ujian bagi manusia agar mereka dapat membuktikan kesetiaan dan keimanan mereka kepadanya. Seperti itu Bang. Ya silakan dilanjut, Bunda Aritonang, silakan. Ya silakan dulu Bang. Ini konteksnya tentang apa ini? Kalau boleh tahu saya. Iya, jadi Bang Katem ini bertanya tentang Adam dan juga iblis bagaimana disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bunda. Jadi Bang Katem ini disesatkan oleh siapa? Iblis disesatkan oleh Allah. Jadi Bang Katem ini beliau menyangka bahwa iblis itu disesatkan oleh Allah. Tidak seperti itu bunyinya, melainkan iblislah yang menyesatkan dirinya sendiri. Seperti itu. Kalau boleh tahu si Katim dari agama apa? Dari Kristen Bunda. Dan Bang Patri juga dari Kristen Bunda. Patri juga dari Kristen? Betul. Nah jadi Kristen berpikiran bahwa iblis ini disesatkan oleh Allah, begitu? Oke. Saya ulang lagi Bunda ya, biar nggak miskomunikasi Bunda. Ya. Saya ngambil tadi di awal itu di Al-Hadid 22. Di situ ada kitab Lauhul Mahfuz. Di situ setahu saya di dalam kitab itu segala hal tidak akan terjadi di luar apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Baik itu yang terjadi pada dunia ini, bahkan kepada makhluk-makhluknya yang ada. Nah, makanya pertanyaan saya, apakah kejadian Adam memakan buah kuldi itu sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz, dan iblis yang merasa dirinya telah disesatkan oleh Allah itu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, atau memang di luar ketetapan Lauhul Mahfuz itu? Tunggu dulu. Silakan. Iblis yang disesatkan oleh Allah ini, nah itu datanya dari mana? Saya ambil dari Al-Hijr 39, Bunda. Iblis berkata, Tuhanku, engkau telah menyesatkanku, katanya. Sesungguhnya aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Mungkin kalau pengertian di dalam bahasa Arabnya berbeda, saya tidak tahu karena saya membaca dalam bahasa Indonesia, Bunda. Al-Hijr ayat 39. Oke, bentar ya. Di situ ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, iblis merasa disesatkan. Dulu. Dulu ya. Jadi intinya pertanyaannya, apa itu sudah ditakdirkan dalam kitab itu, apa di luar dari ketetapan Allah, Bunda? Oh, ini salah. Oke, saya baca ya. Ya, silakan. Dari 30. Oke. Izin ya. Izin abang-abangku yang di sini, saya izin ya. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia, Allah, berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Sujud itu berarti tanda penghormatan, bukan tanda penyembahan, sujud. Ya, iblis berkata, aku sekali-sekali tidak akan sujud kepada manusia yang kau telah menciptakannya dari tanah liat, kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Ia, iblis, berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, yaitu kiamat. Ia, iblis, berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan
bahwa aku sesat. Nggak ada iblis mengatakan bahwa engkau mengatakan aku tersesat, engkau menyesatkan aku. Di sini dikatakan, ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan tampak indah bagi mereka di bumi dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Allah memutuskan bahwa iblis itu adalah makhluk yang tersesat. Bukan berarti Allah menyesatkan dia. Karena dia memilih jalan untuk menyesatkan dirinya. Dia tidak patuh kepada perintah Allah. Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, sujud tanda penghormatan. Karena Nabi Adam itu adalah makhluk Allah yang sangat sempurna di antara makhluk yang lain. Karena apa? Manusia ini memiliki akal, pikiran diciptakan oleh Allah. Ya, itu benar, Bun. Nah, kalau dikatakan di sini bahwa Allah menyesatkan iblis, tidak ada. Allah sudah menyatakan dia adalah makhluk yang sesat. Gitu loh. Silakan Katim. Ya, berarti itu udah di luar dari yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz ya Bunda ya. Kejadian iblis yang menolak itu. Begini loh, Allah itu maha mengetahui sebelum dan sesudah terjadinya, atau Allah sudah mengetahui. Contoh, sebelum pun engkau dilahirkan, Allah sudah tahu. Pada waktu engkau dilahirkan, apa yang nanti engkau akan perbuat, Allah sudah tahu. Oke, benar. Ada lagi, Dek? Gak apa-apa. Saya izin dulu Bang Hos ya sebentar. Saya ada tamu nggak enak. Nanti saya lanjut naik lagi. Terima kasih Bunda ya. Iya, siap Bang. Terima kasih. Ya Bang Petri, monitor Bang. Ya Bang, saya 5 aja Bang. Silakan. Silakan Bang, mumpung ada Bunda Nora Aritonang di atas. Ya, sebagai makanya yaitu bukan Allah yang mengizinkan iblis itu untuk menggoda Adam itu. Nah, karena apa? Dia saking tinggi hati dia. Makanya apa? Betul kata Bunda tadi kan, para malaikat itu pada bersujud kepada Allah. Nah, cuman dia ini iblis ini satu-satunya yang tidak mau bersujud. Kenapa? Kenapa saya sujud? Ya Allah, kata dia. Sedangkan saya lebih mulia, diciptakan dalam tubuh saya ini. Sedangkan saya diciptakan dari api. Sedangkan Adam ini diciptakan dari tanah liat, kata dia. Oh, berarti kamu nih sombong ini. Makanya kamu keluarlah di dalam surga ini. Jadi, tapi kalau Allah yang mengeluarkan saya dari dalam surga ini, makanya izinkan saya akan menggoda anak cucu Adam nih sampai keturun-turunannya itu, sampai akhir zaman. Nah, itu kata iblisnya itu. Jadi tidak ada istilah Allah mengizinkan iblis itu mengizinkan Adam ini. Itu. Nah, itu aja dulu pendapat saya ini. Iya, Rindu, selamat malam. Ya, malam. Ya, dari Kristen atau Islam, saudara? Kristen. Baik, silakan saudara. Sebenarnya Al-Hijr 39 itu kan, kalau Nora tadi bilang itu Allah tidak menyesatkan iblis tetapi memutuskan. Sebenarnya keputusan Allah itu kan sekaligus
izin kepada iblis untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia, maka kita bisa tahu ternyata semua kesesatan yang ada dalam diri manusia itu adalah rekomendasi dari Allah. Bodoh kok ya. Dari Banyak dulu sekali bodoh punya sinyal. mutiara terus ya. Dari mana rekomendasi? Ketika iblis mau dimusnahkan sama Allah, dia minta penangguhan sampai hari kebangkitan nanti. Allah izinkan. Ya silakan kau sesatkan, tapi kau akan melihat ketika hambaku ya ikhlas untuk apa? Sujud kepadaku. Lucu kau. Sementara di dalam Bible kau, iblis saja berhasil untuk apa? Untuk memperdaya Yudas agar Yesus disalibkan. Kalau tidak ada iblis, tidak ada Tuhan kamu. Bahkan iblis saja bekerja sama. Oke, kita buka ini ya. Kita buka. Nih, kau baca, kau jelaskan sama saya ini. Matius 4. Kau jelaskan sama saya. Ini apa maksudnya? Ini Al-Hijr nggak bisa diteruskan. Kau jelaskan sama saya. Sabar Bang, ya. Gantian kita bicara. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Pertanyaan saya, roh ini siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? Kalau dalam Injil yang lain, roh, saya bertanya, Matius 4 nomor 1 yang membawa Yesus adalah roh. Roh siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? iya kan yang mencobai di situ iblis. Pertanyaan saya, roh siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? Kalau dari penulisan ya, kalau dilihat dari penulisan itu kan R-nya besar ya. R-nya besar nggak itu? Berarti roh? Ya. Roh siapa? Jadi gini. Jadi ada dua pandangan. Tanya roh siapa kok jadi gini? Ya kan. Roh siapa? Nggak bisa juga seperti yang dalam pikiranmu. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, roh siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? Kalau dilihat dari R, biasanya R-nya besar. Kalau orang Kristen. Susah deh jawab kan? Roh siapa yang membawa Yesus ke padang gurun ya? Iya, kalau R besar itu biasanya merujuk kepada roh ilahi. Biasanya R besar ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Roh Tuhan kamu membawa Tuhan kamu untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, untuk apa? Udah kan kualikong ini iblis dengan Tuhan kamu. Kalau cepet-cepetan suara mah nggak ketemu. Roh siapa yang membawa iblis? Membawa Yesus ke iblis? Kenapa roh Tuhan kamu membawa Yesus ke iblis? Untuk apa? Sebenarnya pertanyaannya mudah, cuman kalau gede-gedean suara mah males juga. Ternyata iblis kong kali kong dengan Tuhannya untuk mencoba Yesus. Tapi tunduknya kan nggak tunduk juga. Gitu. Tapi kalau kita kan dalam konteks itu Yesus nggak tunduk kepada iblis. Tapi kalau kita lihat dalam lagi. Coba balik ke Al-Hijr 39. Sebentar. Kamu nggak fair, nggak adil. Bentar, kau diam dulu. Ini saya tunjukkan sama kau. Nih. Kamu lari sebenarnya ngindar ini. Bukan menghindar. Akan saya tunjukkan bahwa Tuhan kamu bekerja sama dengan iblis. Nah, 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Roh jahat yang daripada Allah itu berarti Allah kamu mengirim roh jahat untuk menguasai Saul. Kenapa begitu? Ya gini, kalau kamu ya yang kamu ngerti kan. Ya silakan. 1 Samuel suaranya dikurangin nomor 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah. Berarti Allah kau mengirimkan roh jahat kepada Saul. Ya, kamu mau jawaban enggak? Mau kan? Kalikong. Ya, jadi roh jahat kalikong sama Tuhan kamu. Kalau cuman suaranya kita nggak bisa gantian ngomong ya nggak ketemu. Aduh. Heran saya nengok kau ya. Kau bilang katanya berarti Tuhan kamu mengizinkan. Bukan mengizinkan. Kamu tapi buktinya lari juga kan, nggak bisa menghindar. 1 Samuel 18. Kau jelaskan kenapa Tuhan kau memberikan roh jahat kepada Saul.
Di mana di situ memberikan? Kamu jangan tambahin Keesokan ayatnya. harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Berarti Emang kan boleh? Tuhan kamu memberikan roh jahat kepada Saul. Itu kan kau yang tafsir begitu. Nah, Dengan sekarang SDM yang jelaskan. kau punya. Gimana? Ya, makanya gue bilang kalau kamu cuman sekedar gede-gedean Ya suara. udah cepat jelaskan. Udah, biar. Coba kamu baca sekali lagi biar per kata saya jelaskan sama kamu. Ayo kau baca lah. Saya udah baca tadi. 1 Samuel berapa? 1 Samuel 18 Ayatnya. ayat 10. Ya, Ica, selamat malam. Ya, betul Iya abang. kan di sini tidak ada Ya baca dulu, kamu baca. ya keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Nah, roh jahat itu Sehingga dari ia- mana? Roh jahat dari Sebentar. mana? Kalau kamu giring saya seperti Nah, yang roh ada jahat dalam dari mana Quran, dulu? nggak Lo bisa. jawablah, roh jahat itu dari mana yang berkuasa atas Saul? Ya, gini biar saya artikan ya. Enggak, roh jahat dari mana? Saya tanya Beda. dari Dari mana? iblis. Saya nggak suka kalau begitu diskusi. Roh jahat dari mana? Loh, kalau diskusimu seperti itu saya Coba nggak baca lagi. sekali lagi. Kamu diam. Kamu diam. Baca sekali lagi. Enggak, kamu enggak perlu mengajarin Baca saya. sekali lagi. Baca Kamu enggak sekali lagi. perlu. Yaudah, kalau saya baca kamu jangan potong ya. Saya jelaskan. Ya, saya minta Kalau nanti kamu roh jahatnya potong, dari mana? Itu ya, aja yang kalau saya kamu mau. ya sekali lagi saya ingatkan, kalau kamu potong saya akan turun. Kau nggak perlu ingatkan kami di Room Muslim. Coba kamu baca roh jahat itu dari mana? Silakan. Dari iblis itu. Oke, kalau kamu nggak diskusi sportif saya akan turun. Loh, turun aja nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, udah terima kasih. Saya baca lagi, tambah lagi ya. Ya, kamu baca ini. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Ternyata Tuhan kamu menyesatkan. 2 Samuel 2 nomor 11. Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ternyata mereka percaya akan dusta itu karena Tuhan kamu menyesatkan mereka. Lihat bahasa aslinya. Oh, udah ke bahasa asli kau. Udah ke bahasa asli dia. Ya, Ica, selamat malam. Ya, betul abang. Dari Islam, Kristen, saudara? Ich bin Christian, mein Herr. Ich bin Christian. Oh, Kristen, ya silakan. Ja. Silakan, Was Pak. ist das? Ja, was ist das? Apa? Was ist das? Apa dia ngomong? Was ist das? Pertanyaannya was is das? Apa itu? Apa Kamu yang mau ditanyakan? berdiskusi atau tidak gitu. Iya, Kalau kamu menggunakan bahasa Inggris. mau diskusi, Bang. Bisa. Ya, ini temanya, Bang. Ini temanya, Bang. Hotel salah bertuhan. Oh itu. Ya kalau dari Muslim, kalau salah bertuhan itu bahasanya memang bisa diartikan seperti itu oleh kalian. Tapi kalau Kristen itu enggak. Tunggu dulu Bang Ica. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Ini saya baca si Cecep. Si Rindu minta teks asli. Elai salah terjemah. Loh, salah terjemahan tapi kok imani kan? Terus bahasa aslinya si keraba pa atas a nyaman. Lanjut Bang. Aku hanya baca dulu. Enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ya lanjut Bang. Aku hanya membaca doang. Lanjut. Ya udah. Silakan Ica B.
Suaranya dikuatkan, Bang. Saya lagi apa nih? Roman saya lagi meningkat. Gimana lagi? Itu saja mungkin kalau dari Kristen. Ya. Ya. Abang memang suaranya kayak gini ya? Gimana? Saya sedang sakit. Ininya sakit, tenggorokannya sakit itu. Walah, kasihan. Iya, makanya lagi minum. Saya minum air dulu ya. Tunggu ya. Minum dulu, Pak. Minum dulu, Bang. Biar enak suaranya. Malam di sini dingin soalnya. Cecep, kau pergi dari sini, Cecep. Kurang ajar kau. Ya, puji Tuhan. Ya gimana, Bang? Ya, aduh, sudah lebih enak. Ya. Gimana Ibu Nora itu bilang potensi salah bertuhan. Ya, oh, dicekir Roh Kudus. Oke. Sekarang saya begini. Tuhan. Kenapa temanya Oten salah bertuhan? Oke. Ya. Kalau yang kita baca, Yesus mengatakan ini ya, saya tundul ya. Saya pakai data ya, Bang ya, biar kita jangan di sini ada penghujatan. Ya, nanti kalau saya tanya boleh juga ya, Ibu ya. Ya, oke. Oke, nanti juga pakai data ya. Oke. Bentar. Oh tidak, Haryani tidak, saya aman kok. Puji Tuhan. Saya sakit ini karena kesehatan saya memang. Tapi puji Tuhan, sehat. Gak apa-apa. Bentar ya. Ya nanti 470T mungkin kalau Tuhan Yesus panggil ya. Abang narasi aja dulu, Bang. Saya nggak mau narasi-narasi, Bu. Loh, Abang harus membuktikan bahwa memang Abang benar-benar menyembah Tuhan yang benar. Iya, Tuhan itu sudah jelas. Tuhan Yesus itu sudah jelas. Yang pertama, Tuhan Allah itu, dia bilang aku adalah aku, itu ada di Perjanjian Lama. Kemudian dia turun ke bumi mengosongkan dirinya di Filipi 2 itu menjadi manusia. Baik Pak Ustadz, udah Pak Ustadz jawab tentang hal itu. Benar apa benar? Itu benar dalam pandangan cocokmologi. Oke. Nah, sekarang menurut Abang, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-muridnya Yesus? Tidak sesuai dengan konteks yang ada. Makanya saya udah sekarang bahas Alkitab, bahas sesuai dengan konteks. Anda kan angkat Matius. Konteksnya di sini. Ya, Anda di dalam angkat Matius, kenapa langsung ke Satu pertanyaan dulu. Memang berani dia. Satu pertanyaan ya. Kalian kan udah bertanya, aku udah jawab ya. Satu pertanyaan untuk kalian. Ya, jawab yang benar ya. Pertanyaan saya, yang membuat Maryam itu mengandung siapa? Oke. Di dalam Al-Quran dijelaskan itu Allah menghendaki Siti Maryam mengandung dengan hanya satu kata, berfirman kun fayakun, jadi jadilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Oke, Siti Maryam mengandung Yesus. Yang dikandung itu anak Allah. Yang dikandung anaknya Maria. Jadi tadi yang membuat mengandung tadi siapa? Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, yang membuat mengandung Bunda Maria tadi Maryam itu siapa? Bapak lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kun fayakun, hamillah Bunda Maria. Oke, yang dikandung Maryam anaknya siapa? Anda kan bertanya nih, saya jawab dong. Dari yang kecil, sabar dulu, Erik. Kalau bertanya itu didengarkan baik-baik dulu. Sebagaimana saya bertanya, saya dengar jawabanmu kan. Kau ini bertanya, kau pula yang ngomong kan, gitu nggak enak loh. Jadi saya ulang ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kun fayakun, jadilah ciptaannya yang dinamakan Nabi Isa alaihissalam dalam kandungan Maria. Jadi kandungan Maria itu bukan anaknya Allah, tapi ciptaannya Allah. Kira-kira kita jawabannya. Silakan aja. Pastor Rostrum naik, Pastor Rostrum. Contohnya yang membuat kita siapa? Iya, Bang.
Iya Bapak Erik, Anda bisa diatur nggak Pak Erik? Kayak orang lagi ngomong kok Anda nggak punya etika. Biar saya dulu jenderal. Kayak punya etika aja kau. Saya nggak butuh orang kayak kau. Kau nggak punya etika, jangan kau naik lagi sini. Kau mending kau ke ladang, siapa tahu ada hama babi lewat, kau tangkap lah. Ini orang beretika loh di sini gantian. Kau kayak punya ilmu aja. Saya lebih ngerti Bible daripada kau. Itu kira-kira brother pertanyaanmu ya, bahwa ya, Nabi Isa alaihissalam itu ciptaan Allah. Isa yang dikandung itu anaknya Allah dong, karena ya kau yang berpendapat begitu. Saya tadi mengatakan Nabi Isa alaihissalam ciptaan Allah. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Clear loh jawaban Muslim. Kalau ada hubungan kalau ada campur tangan manusia secara biologis, oke. Kita terima dia itu bukan daripada anaknya Allah. Ini sekarang tanpa campur tangannya manusia, ya. Tapi Maryam itu bisa mengandung oleh siapa? Oleh Allah. Berarti sekarang itu anak siapa? Kau ini bertanya, saya jawab, tapi kau mau berpendapat lain loh itu. Itu bukan diskusi kayak gini loh maksudnya. Kalau orang sudah menjawab, kau dengarlah, jangan kau menambahi. Oke, sekarang kalau kamu mau menambahi, dengar dulu nanti aku jawab, tapi jangan kalian bantah lagi. Jawabanku jangan. Kalau memang kamu mau berpendapat seperti itu, lebih baik kau ambil internmu, artinya ya anaknya Bunda Maria itu ya Yesus itu adalah anaknya Bapak, bukan anaknya Maria, nggak apa-apa gitu loh. Ya kami sepakat dengan itu. Yesus dikatakan. Jadi berarti bagaimana caranya Bunda Maria mengandung? Apakah bapak yang menghamili atau siapa? Iya, kan dengan segala kuasa. Apa sekarang gini? Di saat kita dijadikan oleh bapak kita, nggak usah ngomongin kita. Nggak usah ngomongin kita. Apa kita cuma mengaku ibu kita, bapak kita. Nggak usah ngomongin kita. Pertanyaan saya adalah, apakah Yesus punya bapak kandung? Iya. Bapaknya adalah bapak sang sumber itu. Saya nanya lagi, saya bahasa Indonesia ya, dengerin baik-baik. Apakah Yesus punya bapak kandung? Ada bapaknya. Siapa nama bapaknya? Dialah bapak sang sumber sendiri. Siapa namanya? Dialah bapak Elohim. Jadi Elohim yang menggagahi Maria. Hah? Elohim yang menggagahi Maria. Bukan kata digagahi, tapi dengan kuasanya Allah Bapa. Berarti Maria ini berhubungan sama Bapak. Ya jangan disamakan dengan seperti manusia, harus week dulu. Katanya ini bagaimana dengan kuasanya? Saya nggak berpendapat loh, saya bertanya sebagaimana argumentasimu bahwa Yesus punya bapak kandung. Ya iyalah Bapak, makanya aku akan kembali kepada bapakku dan bapakmu. Berarti suaminya Maria Bapak, bukan Pak Yusuf? Ya bisa jadi, ya memang iya. Nah, kenapa? Bisa. Saya ulang ya. Siapa nama suaminya Maria? A. Bapak di surga, B. Pak Yusuf. Suami biologisnya Yusuf, ya. Tapi kalau merujuk kepada Yesus, ya, yang menjadikan Yesus itu adalah Bapa. Melalui apa? Dengan berarti Maria punya dua suami. Hah? Berarti Maria punya dua suami. Ya udah, ya nggak apa-apa. Oke, dua suami. Oke, silakan. Kok jadi gini sih memalukan Kristen. Bunda Maria punya dua suami, memalukan Kristen. Memalukan Kristen suaminya bilang Maria punya dua suami. Gimana sih? Dengerin Michael Jackson ini. Coba baca di Injil. Masalahnya ini Michael Jackson Major ini bilang tadi bahwa Bapak itu suaminya. Yesus. Suaminya. Kalau kita ambil dari sisi kemanusiaan, ya itu suaminya. Maksudnya itu, karena dia dikandung dari Roh Kudus. Maksudnya itu, begini, dengar dulu. Maksudnya itu, Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Firman yang diutus Bapaknya ke dunia. Maksudnya bukan suaminya, istrinya Allah itu beristri gitu. Itu salah paham. Ikuti dulu cara berpikirnya. Dia kan mau mengambil dia secara manusia, bersuami beristri. Gak apa-apa. Salah paham. Saya menyatakan, apakah kau mau menolak Yesus itu datang daripada sang Bapa? Tadi Mayor udah menjawab, Bunda Maria punya dua suami loh itu. Bukannya suaminya, maksudnya Abang Jenderal. Maksudnya Abang Jenderal ini dari Pak Michael diam dulu kau, Pak Michael. Dengar diam dulu abangku.
si mayor ini ya, jenderal ini udah naik pangkat jauh banget dari mayor jadi jenderal. Aku mengakui tadi Bunda Maria punya 2 suami dulu. Begini Bang, bukan maksudnya itu suami, maksudnya. Ya jangan ke saya dong. Anda tek ke mayor. Yesus mayor juga. Bukan begitu gitu loh. Sekarang Anda mau bicara kepada siapa? Kepada saya atau kepada ke mayor? Kepada abang lah yang bertanya tadi. Ya, kalau begitu. Itu kan pertanyaan abang, siapa saya istrinya, siapa suaminya. Pertanyaan Maria. saya ke mayor. Itu kan salah. Dia itu kan jawab. pertanyaan abang, dulu. Pertanyaan anak. Dengerin dulu. SD itu. Diam dulu. Pertanyaannya saya ke mayor. Mayor menjawab, Bunda Maria punya 2 suami. Anda menanggapi itu loh. Anda setuju apa enggak? Jawab. Berarti yang di Al-Quran itu tertulis juga tuh, begitu ceritanya. Allah menikah dengan... Kau turun, kau nggak bisa diskusi. Nggak ada. Nggak bisa diskusi kau. Diskusi itu yang nyambung dikit. Kenapa pindah ke Al-Quran? Bisa nggak sih diskusi santai gitu loh? Nggak kayak orang blow on banget, ngomongnya apa, topiknya apa, menanggapinya apa, nggak enak didengar loh. Saya nggak bisa ngebayangkan ya loh kamu bro ya. Kalau istrimu denger, anak-anakmu denger, kok bapak saya blow on banget gitu, nggak enak loh didengar. Kalau topiknya itu tadi Bunda Maria suaminya berapa, tanggapi aja itu. Clear, baru kita pindah topik. Jangan naik dengan modal-modal blow on, nggak enak didengar. Mayor lebih nyambung loh. Apapun jawaban mayor saya nggak membantahnya, itu iman Anda. Kan gitu diskusinya, saling memaklumi. Anda mayor bertanya kepada saya, ya jawaban saya seperti itu. Saling memaklumi, artinya apa? Terjadi diskusi, saling mengerti masing-masing, menghormati iman masing-masing. Tidak ada insiden. Tapi kalau blow on, gimana kalau blow on? Bikin puyeng tuh pala Yor, kalau blow on. Paham lo Yor? Ya, Anda jelaskan dulu yang tadi. Bagaimana Anda menyangkal bahwa itu adalah bukan anaknya Allah? Kalau itu memang bukan atas kehendaknya Allah Bapak, Allah, bagaimana Anda menyangkal bahwa Isa itu yang dikandung itu adalah bukan anaknya? Silakan. Kalau di istilah Islam itu, kita ini sebagai makhluk di muka bumi, kita itu bukan sebagai anak, tapi kita sebagai hamba. Ya, karena di dalam Al-Quran itu Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Hanya di Bible itu ada istilah anak Bapak, anak Tuhan. Nah, beban pembuktiannya ada sama Anda. Yang namanya anak angkat kah? Anak kandung kah? Anak apakah? Coba jelaskan Yor. Yesus dan Bapak itu, pertanyaan saya adalah anak kandung kah? Anak angkat kah? Atau anak? Seperti apa Yor? Antara Yesus dan Bapaknya, silakan. Oke. Ya, yang dikatakan anak itu, yang kita ada itu dengan adanya dari keberadaan dia. Asal usul kita dari keberadaan dia. Contohnya adanya bapak kita, ya, dengan adanya bapak kita, dengan hasratnya kepada ibu kita adalah kita. Makanya bapak kita itu jadi, bapak kita itu adalah bapak kita, ya. Ya, orang tua kita yang laki-laki itu adalah bapak kita. Masa cuma ibu jadi kita akui? Ibu kita akui, yang yang membekam siapa? Ya, ibu saya. Jadi bapak nol. Brother, Yor. Pertanyaan saya sederhana. Saya mute dulu nih. Bang Arif kerja dong kalau naikkan dia, saya mute. Yor, saya tanya sederhana. Yesus ini kan anak Bapak. Ya, pertanyaan saya, status anak Yesus ini dari bapaknya itu A, anak angkat, B, anak biologis, C, anak kesayangan, C, anak tiri. Anak apa statusnya? Oke, Yesus itu anak secara ilahi. Oh, jadi anak ilahi. Ya. Oke, itu dong jawabnya sederhana tuh. Anak ilahi. Kalau Yesus dengan Pak Yusuf, A, anak angkat, B, anak tiri. Oke, Yusuf itu adalah bapak sambung. Anak apa istilahnya itu? Bapak tiri. Bapak tiri. Jadi Yesus ini punya 2 bapak. Bapak ya, tiri sama anak ilahi, bapak ilahi gitu ya. Iya dong. Nah, ya itu dong kan sederhana jawab kamu. Jadi sumbernya jelas, dia datang dari mana? Ini sekarang jelas-jelas dikatakan bahwa
Maryam itu mengandung daripada kuasa daripada Allah. Sekarang waktu dia mengandung itu yang dikandung itu anak siapa? Anaknya Maria lah. Berarti nggak punya bapak dia? Nggak punya bapak kandung dia, nggak punya. Nggak punya bapak kandung. Iyalah. Berarti kalau muslim lu tanya sederhana, nggak bingung. Berarti Anda menyangkal usahanya Allah itu kepada Maryam? Enggak, justru kami muslim mengimani bahwa enggak, yang mengusahakan Maryam itu mengandung siapa? 4 kali kau bertanya ini, saya jawab 4 kali juga ya. Kami tidak menyangkal Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak ingin menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan tidak mempunyai bapak biologis, hanya dengan kun fayakun hamillah Bunda Maria itu. Jadi isi kandungan Siti Maryam, Nabi Isa alaihissalam itu adalah ciptaan Allah, bukan anak Allah. Kira-kira begitu. Oke, berarti Anda tidak mengakui bahwa Isa itu. Loh, kok framing saya? Kok saya di framing jawabanku? Iya, berarti Anda tidak mengakui segala kehendaknya itu yang sudah diusahakan Allah kepada Maryam ya? Tadi kan saya udah bilang kehendak Allah itu, kok nggak mengakui kehendak? Iya, kehendaknya itu adalah bagian daripada usaha dia. Berarti Anda tidak menghargai. Saya udah jawab itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yor, tadi saya udah jawab, itu kehendak Allah. Kau bilang pula kau nggak mengakui kehendak Allah, gimana sih kau bolak-balik? Iya, kehendak Allah itu kan bagian dari usaha dia. Dengan berkehendak berarti dia itu menjadikan sesuatu. Tapi itu bukan berarti dia berkehendak menciptakan, itu adalah anak kandungnya, nggak begitu konotasinya, nggak begitu cara menjelaskannya di Al-Quran. Seperti Adam diciptakan, dengerin dulu, ayo saya kasih contoh ya. Allah menciptakan Adam. Adam itu bukan anaknya Allah, tapi ciptaan Allah itu Nabi Adam dan Hawa gitu. Mudah sebenarnya itu bro, janganlah di framing, nggak enak didengar. Oke, jelas ya. Jadi diskusi kayak gitu, jangan memframing pernyataan orang. Jawaban kamu saya nggak framing loh. Oh seperti itu jawaban mayor. Oke. Nah, tepat kita berteman, tidak ada kebencian, tidak ada hujat-hujatan. Lu tahu gue kan dari dulu, Yor, gue nggak suka menghujat, gue suka berteman sama orang. Setuju bro? Lanjut. Toko bentar dulu lah. Lanjut. Oke, gitu. Lanjut, Bunda Rama. Otak Merdeka juga silakan. Kak siapa? Saudara Otak Kristen Muslim, saudara? Otak Merdeka? Kristen dia Bunda. Kristen, Ibu, ingat dong. Silakan naikkan dia Ustaz. Iya. Jadi aku tanggapi dulu. Kalau Otak Merdeka ini Kristennya sudah agak-agak normal ini otaknya. Kalau Otak Merdeka mau menanggapi saya silakan. Iya. Jadi yang di benaknya Bang Handi itu kan secara bahasa Indonesia, secara manusia bahasanya. Kalau dari dengan sudut pandang itu ya Yesus bukan anak Elohim lah. Kalau dari sudut pandang itu. Tapi dari sisi rohani ya memang dia anak, disebut anak istimewa gitulah kira-kira. Karena kan kita pun anaknya juga, malaikat pun anaknya juga, anak rohani ya, bukan anak biologis. Nah, gitu. Tapi Yesus ini anak istimewa karena dia yang sulung, dia yang pertama. Itu Bang Andi. Oke, itulah celakanya dan membuat orang berbeda persepsi kalau ada istilah Bapak itu punya anak, Yesus itu adalah anak Tuhan. Kalau di Al-Quran itu tidak ada Tuhan itu beranak. Tapi kita ini sebagai makhluk yang paling sempurna ciptanya adalah hambanya, bukan anaknya. Nah, beban pembuktiannya yang menjadi ribet ya kalau ada istilah anak itu tadi. Makanya mayor kan sudah dengan jujur mengatakan Yesus itu punya 2 bapak, satu bapak tiri, satu bapak ilahi. Karena dia adalah anak. Kan itulah nggak enak didengar loh jawaban itu. Tapi memang istilah itu yang paling tepat, yang Handi anak. Karena kan memang kayak anak di sini, mewarisi semua yang dimiliki sang bapak. Kayak anak kan. Makanya pakai kata anak dia jadinya. Itu yang paling pas. Cari yang lain. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa lu pakai istilah itu, berarti bapak di surga beranak dong. Ya enggak kan, kalau itu ya konsepnya ya enggak dong. Nah kalau gitu saya tanya sampean, Yesus antara bapak itu statusnya sebagai anak kandung kah atau anak tiri atau anak apa? Anak rohani. Anak rohani. Dari rohani
Anak rohani itu kedengarannya nggak etis, nggak ilmiah. Susah untuk dimengerti orang gitu loh. Ini kan bukan ilmiah, bukan saintifik ini. Ini masalah faith, teologi. Enggak, ini bahasanya anak rohani ini kayak nggak umum gitu loh. Anak kecil bingung mendengar. Apalah gitu anak rohani. Kalau di komunitas Kristen ya umum lah anak rohani. Iya umum di Kristen, tapi ya Anda nggak layak untuk nggak pakai di area publik. Kan Alkitab itu kan Alkitab gimana? Anak rohani itu kayak bukan bahasa Indonesia baku loh itu. Anak rohani nggak masuk bahasa Indonesia baku. Memang nggak baku itu betul. Nggak baku itu. Komunitas hotel itu. Saya selama menjadi guru bahasa Indonesia saya nggak pernah menyebut anak rohani. Baru kali ini loh mendengarkan anak rohani. Amin, setuju karena itu nggak benar-benar baku memang aku akui. Oke, thank you brother. Lanjut Bunda Rama. Anak rohani. Istilah ya. Apalagi yang bisa bicarakan nih? Ya, tatanan bahasa yang aku dengar ya, anak rohani. Kalau Yusuf itu bapak apa itu namanya? Bapak legalitas ya. Bapak secara hukum. Bapak sambung. Kagak, secara hukum aja, secara legal formil. Ya bapak tiri lah. Tadi si Mayor udah jawab, Yesus itu sama Pak Yusuf anak tiri. Oh, anak tiri. Jadi saudara Yesus itu apa statusnya? Ya kalau Bunda Maria anak tiri, anak tiri Tuhan. Bukan, nggak ada hubungannya dengan anaknya Maria berikutnya. Oh, enggak ada. Karena sudah berhubungan biologis Bunda Rama. Kalau menurutku ya, menurut nilai rasaku ya, masih layak lah disebut saudara kandungnya. Yakobus misalnya kan, akan ada adik-adiknya Yesus sudah Bunda Maria melahirkan. Saudara kandung masih bisa lah dibilang karena masih satu darah kan dari emaknya. Tapi enggak satu bapak. Dari bapak kagak, dari emaknya dong. Iya. Masih kandung lah kalau menurut gue sih. Kalau menurut lu pada gimana kagak tahu lah, terserah Tapi kalian. aneh juga loh kalau Tuhan punya adik, kalau adiknya berantem misalnya ya, awas lu ya, abang gue Tuhan, awas lu gak aduin lu, kan gitu. Ini kan bukan Tuhan Maha Kuasa yang kita maksud ini. Jangan salah. Di sinilah sempitnya pola pemikiran Islami selalu yang mempermasalahkan kata Tuhan pada Yesus ya. Orang ini selalu buntu di kata Tuhan itu. Bagaimana kata Tuhan itu dirujuk kepada yang kita taat dan tunduk ya, yang kita menaklukkan diri kepada setiap itu, berarti itu udah namanya Tuhan. Contohnya ya, di dalam Quran pun sudah dikatakan ya, di surah dengarkan ya, menuhankan rahib-rahibnya ya, imam-imam selain Allah dan Isa putra Maryam dikatakan di sana. Baca dulu, dia Taubat 31. Ya saya terusin dulu. Definisi Tuhan dulu. Jadi ya. di situ Allahmu juga sudah menjelaskan definisi kata Tuhan itu apa. Definisi Tuhan dulu, Yor. Berarti menghambahkan diri kepada selain Allah. Jangan terlalu panjang dulu. Definisi Tuhan dulu dibahas. Buka KBBI. Iya. Buka KBBI dulu apa Tuhan. Dengerin dulu, Yor. Definisi Tuhan itu ya kita menghambahkan diri kepada sesuatu. Oke. Apa ulang. Definisi Tuhan itu ya kita menghambakan diri pada sesuatu. Jadi saya baca KBBI ya. Silakan. Arti Tuhan dalam KBBI itu ya adalah yang menciptakan makhluk dan seluruh alam semesta yang wajib disembah. Itu definisi Tuhan dalam KBBI. Kalau Anda masih percaya, dengerin dulu, Yor. Apakah Anda percaya KBBI? Lanjut, nanti udah belum potong. Saya ulang ya. Menurut KBBI, Tuhan adalah yang menciptakan makhluk dan seluruh alam semesta yang wajib disembah. Apakah Anda percaya KBBI? Oke, sekarang gini, kita sepakati dulu. Apakah kalau sudah disebutkan dengan kata Tuhan ada sudah pencipta? Saya ulang, ini masih arti Tuhan loh, jangan bawa ke iman dulu. Iya, kita kunci dulu kata Tuhan dulu. Kalau dia sudah inilah saya tanya ke kamu. Diberikan gelar Tuhan, apakah dia sudah pencipta? Saya ulang lagi nih ya. Yor, dengerin dulu lah. Proaktif kenapa? Menurut KBBI, saya ulang 3 kali ini, Tuhan itu adalah yang menciptakan makhluk
dan seluruh alam semesta yang wajib disembah. Saya setuju dengan KBBI. Kau setuju apa enggak? Setahu saya KBBI mencatatkan yang disembah, yang maha kuasa, yang berperkasa itu. Kau setuju nggak itu? Untuk beda sekarang KBBI yang kau bawakan ini Andi. Kau setuju nggak itu? Yang disembah, yang maha kuasa, yang maha perkasa itu yang terus saya baca. Ya, kau setuju nggak? Ya, kalau KBBI yang saya bacakan, yang disembah, yang maha kuasa, disembah pencipta, yang maha kuasa, itu menurut versi KBBI. Itu jadi kalau kata yang disembah, yang maha kuasa, yang pencipta, iya. Kenapa kita menyembah dia? Karena dia berkuasa. Dia. Setuju ya. Kita lanjut. Yesus itu Tuhan nggak? Tuhan. Berarti Yesus itu pencipta alam semesta yang Anda sembah. Berarti Yesus pencipta makhluk dan alam semesta yang kau sembah, betul? Oh, berarti kalau sudah dikatakan Tuhan sudah pencipta pasti. Saya ulang kembali ya. Sebagaimana definisi yang kita sepakati. Iya, Tuhan itu KBBI-nya kok beda sekarang. Gantian dulu. Sebagaimana kesepakatan kita, Tuhan artinya adalah pencipta makhluk yang disembah, yang maha kuasa. Yesus itu Tuhan, artinya Yesus adalah Tuhan maha kuasa yang menciptakan makhluk dan alam semesta. Setuju atau tidak? Enggak, KBBI yang Anda bacakan saya enggak setuju. Yang setahu saya KBBI yang mencatatkan arti kata Tuhan itu yang disembah, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Oke. Yesus itu maha kuasa enggak? Oke. Kalau yang berkuasa atas dunia dan akhirat siapa? Saya ulang kembali ya. Apakah Yesus itu maha kuasa? Iya, jawab dulu. Yang berkuasa atas dunia dan akhirat siapa? Iblis. Kesel gue lihat lo tuh. Saya bertanya balik-balik lo. Baik-baik. Apakah Yesus maha kuasa? Ya, yang maha kuasa adalah Bapa. Berarti Yesus nggak maha kuasa? Bukan. Oke. Artinya Yesus bukan Tuhan. Oke, sekarang yang berkuasa. Kena lagi dia di sini ya. Enggak, kita tahu yang berkuasa atas dunia dan akhirat ini siapa? Iya, sang pencipta lah. Kalau kami Muslim Allah. Oke, Tuhan dong. Iya, dia Tuhan itu bukan nama. Allah itu nama Tuhannya. Iya, gelarnya. Tuhan itu kan gelar. Iya, gitu. Oke, jadi kalau dia sudah berkuasa atas dunia akhirat, digelarilah dia Tuhan. Sekarang saya tanya, di Matius 28 ayat 19 katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus itu Tuhan nggak? Diberikan berarti siapa? Yesus ini diberikan kuasa oleh siapa? Ya diberikan asal sumber adalah Bapa. Jadi Yesus diberi kuasa sehingga dia menjadi Tuhan gitu. Ya iya dong. Jadi makanya tadi harus kita sepakat. Yang berkuasa atas dunia dan akhirat itu siapa? Anda bilang ya Tuhan. udah gue ikutin lu. Sekarang dia diberikan sekarang kuasa atas dunia dan akhirat. Sekarang Tuhan gue gak mau debat sama lu. Gue ikutin lu aja. Artinya menurut kamu Bapak itu memberikan kuasa kepada Yesus agar Yesus menjadi Tuhan, betul? Ya, benar dong, iya. Oke. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau begitu ada berapa Tuhan nih, Yor? Yang Maha Kuasa. Yor, kamu udah jawab betul. Berarti ada berapa Tuhan itu, Yor? Hah? Ada berapa yang Maha Kuasa? Yang Maha Kuasa? Ya Tuhan ada tiga, adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti ya ada 3 yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa adalah Bapa sendiri. Bukan Yesus. Sumber. Bukan Yesus. Nah ini kan nggak paham ya. Tadi udah sepakat tadi kata Tuhan itu dari gelar kepada penyebutan kepada yang mendapatkan jabatan itu. Yesus Maha Kuasa nggak ya? Kuasa. Yesus Maha Kuasa nggak? Ya, yang Maha Kuasa yang Sang Pencipta ya Allah Bapa. Berarti Yesus tidak Maha Kuasa. Ya karena dia datang daripada Sang Maha Kuasa. Saya kasih data aja deh. Lukas 22:69. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa yang Maha Kuasa di situ, Yor? Allah Bapa. Anak manusia berkuasa nggak? Maha Kuasa nggak? Karena Yesus itu bukan Maha Kuasa, tapi dia diberi kuasa. Oke, Yesus tidak Maha Kuasa, hanya Bapa yang Maha Kuasa. Clear. Udah cukup. Lanjut Bunda Rama. Oke, ada sepakat Yesus Tuhannya tadi ya? Udah cukup. Nah, udah oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut Bunda Rama. Apa lagi? Aku mau beli kompanterin dulu. Udah kelar, sepertinya udah kelar ya. Lampar coba denger ya, ketawa gue lu. Jadi menurut Jor. si apa lagi aku lupa namanya. Tentang kemahakuasaan itu ada 2 ya. Bapak dengan Yesus. Berarti beda kekuasaannya ya.
Betul? Beda. Kekuasaan Yesus datang dari Sang Bapa. Allah Bapa tidak terbatas. Terus yang mana ini yang kau Tuhan kan yang maksudnya gini, yang mana tempat kau beribadah gitu loh. Penyembahan mana? Tadi kau tidur, kami diskusi tadi kau tidur. Ya, kepada siapa? Yesus toh. Terus Bapak ini kenapa pensiun? Pensiun. Jadi pensiun kenapa? Coba aku cek dulu pola pikir kau bisa pensiun, silakan. Udah pensiun Bapak. Oh, Mama Enggak, kok bisa kau pikiranmu kalau Allah Yesus itu dari Tuhan jadi Bapak itu pensiun kemana? Coba cara berpikir mana? Terbalik apa sungsang apa gimana? Silakan. Kan beda ini sih Bapak. Kan jelaskan dulu kok bisa pensiun. Kenapa berpikir pensiun? Kenapa? Kau tadi barusan bilang pensiun. Makanya kalau guru menjelaskan jangan tidur. Kau bilang pensiun. Jadi siapa yang berkuasa? Bapak apa Yesus nih? Yang bilang pensiun kau, saya tidak bilang pensiun. Kok bisa dalam pemikiran pensiun? Oh enggak ya. Oh, aku pikir kau mengiyakan. Berarti Bapak ini berkuasa, Yesus berkuasa. Siapa yang lebih berkuasa nih dari yang kedua nih? Tadi kan udah dibacakan Bang Andi tadi. Yang maha kuasa itu adalah Bapa. Yang maha kuasa. Nah, kekuasaan Bapak ini apa aja? Mundur ke belakang lagi dia nih. Ya kekuasaan Bapak ini apa aja? Dan kekuasaan itu apa? Coba. Kekuasaan Bapak ini apa aja? Meliputi apa atau mencakup apa? Maha segalanya dengan segala apa yang Kalau Yesus? Kalau Yesus? Dia diberikan kuasa. Diberi kuasa. Berarti Yesus ini nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri tanpa roh ilahi. Terus kenapa kau menyembah kepada Yesus bukan kepada Bapa? Baik. Kita cek dulu siraman ini. Oke. Sekarang gini, kalau dinyatakan Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Oke, cara menyembah Tuhan itu gimana? Silakan. Ya kan kata di Bibelmu tertulis bahwa Quran, cara menyembah Allah gimana caranya? Dia tidak bisa dilihat. Saya bahas Bibel, saya bahas ketuhananmu dia ini. Tidak serupa dengan apapun kata Quran. Saya bahas baru saya ke Al-Quranku. Saya bahas ketuhananmu dulu, ya kan? Ini kan kita bahas ini yang kau bilang Bapa itu yang Maha Kuasa, Yesus diberi kuasa, tapi penyembahanmu kepada Yesus. Ini kan lucu bagi saya ya. Yang bukan berkuasa lucu Bapak, karena kau tidak nyambung. Bapak yang berkuasa Bapak, penyembahanmu, beribadahmu kepada si Yesus. Bapak kau anggurin. Nah, ini sebenarnya sementara di dalam Bibelmu, sabar dulu, siapa sih penelpon ini? Bersih kali pun, bentar. Siapa? Pak Prabowo kah siapa? Itu tuh utang panci itu bayar dulu, itu tagihan itu panci bayar dulu. Yang jelas yang nelpon bukan yang Maha Kuasa. Itu kredit panci udah 3 bulan gak dibayar. Bukan, lanjut. Oh Willy, Bro Willy, bro. Ya, monitor bang. Ya, tadi antum anda dengarkan tadi ya. Menurut anda Yesus Maha Kuasa nggak? Nggak ada bang, dia itu utusan atau nabi sama seperti nabi pada umumnya bang Andi. Seperti itu. Mana tadi? Mana tadi? Sampai mana? Udah mana? Sebenarnya gampang aja Bang Andi jawabannya. Bang Andi itu ini, Willy, cuma kadang Oten ini biasa muter-muter. Tapi Anda juga Kristen kan? Iya, Kristen aku ini sama seperti Utawaras ini Kristen. Tapi yang sudah tidak menuhankan anak Maria yang bernama Yesus sebagai Tuhan. Tapi beliau itu hanya utusan atau nabi sama seperti nabi pada umumnya. Udahlah, kau udah lama seperti itu Bang Andi. Udah diam. Kamu ini jenderal gimana kabarnya Bang? Masih sakit ya? Waduh, kapan sembuhnya Bang? Anda itu sudah lama loh berdiskusi di Kemal Muslim Bang, tapi akalmu itu enggak dipakai-pakai. Jelas-jelas Yesus itu adalah hamba Tuhan Bang atau Nabi. Tapi kau tetap mengeraskan hatimu karena doktrin dan dogma dari bapak-bapak gereja Bang.
sehingga akal warasmu itu hilang. Dan hanya modal imani saja yang kamu pakai, Bang Jenderal. Gantian. Bersahabat kita diskusi lah.